Hari ini berbeda dibandingkan dengan podcast ruang publik sebelumnya. Hari ini saya lebih formal, pakai setelan jas gitu kan. Ya, karena menyesuaikan tamu saya hari ini juga orang yang spesial begitu. Biasanya saya lebih santai, biasanya saya lebih ke casual begitu. Tetapi hari ini saya lebih formal, walaupun bincang-bincang kita tetap nanti secara casual kita bicara tentang hal-hal yang bisa menarik hati bagi Anda semuanya. Ada hal-hal yang tentunya akan sangat bisa Anda dapatkan menjadi inspirasi bagi teman-teman anak-anak muda khususnya juga ya. Kenapa saya pakai setelan jas? Karena ini yang bikin adalah tamu saya. Ada Mas Fitra. Panjangnya saya Fitra Akbar Kurniawan, pemilik label Just Tailor Kediri yang ada di Bandar Gang Jalan Penanggungan Gang 4A. Penanggungan 4A. Desanya Bandar gitu. Oke. Ini karena saya pakai masker, nggak apa-apa ya. Siap. Mas Fitranya nggak pakai masker, tapi yang paling enggak kan tetap ada prokes, ada jarak juga. Saya panggil Mas nih ya. Mas, ini biasanya saya nggak pernah panggil secara formal gitu biasanya gitu, tapi nggak apa-apa lah. Kalau kita bicara tentang profesi sebagai penjahit begitu ya. Oke. Biasanya tuh kalau orang bilang penjahit itu kan banyak kan pertama wanita biasanya gitu kan. Laki kan jarang biasanya kan. Iya. Terus kemudian kalau penjahit laki-laki pun adanya biasanya orang-orang yang agak sepuh, mohon maaf gitu. Oke. Anda berapa sih usia? Belum ada 30? Sudah ada 30? Udah 33. 33. Karena profesi ini kan juga walaupun kalau kita bicara tentang desainer segala macam banyak yang laki-laki kan begitu. Mas Fitra, ini merupakan satu profesi yang memang kan ada profesi yang kadang-kadang memang diinginkan dari kecil atau dari dulu, jadi ada persiapan kan gitu. Tapi ada profesi yang kadang-kadang itu kita nggak sengaja gitu kan. Kita terjun, didorong oleh orang, padahal kita nggak suka, tapi ternyata enak menghasilkan kan begitu. Profesi penjahit, kalau Anda sendiri seperti apa? Sebagai bahasa milenialnya, karena melihatnya sekarang saya lebih ke kenapa ya anak-anak muda sekarang di pekerjaan seperti ini kok banyak yang jarang menyukai. Dan itu yang membuat saya akhirnya mencoba terjun, masuk juga ke dalam circle itu. Setelah saya coba masuk, setelah dulu bekerja yang lain, akhirnya saya menemukan fashion saya ternyata di sini gitu. Passionnya di situ. Betul. Entah itu dari desainnya, dari teknik menjahitnya juga, dengan beberapa perbedaan tailor dengan konveksi kan juga beda, karena kita lebih ke detailannya juga, lebih ke halusan saat proses jahit juga. Dan situ yang sistem itu pengen tak bangun. Jelimet ya. Pasti, tapi di situ indahnya di situ berjalannya, karena kita pekerjaan itu kita cintai, menemukan fashion itu akhirnya kita nikmatin aja. Akhirnya enjoy, asik, dan alhamdulillah bisa diterima. Jadi memang ini sudah di-prepare dari dulu jadi seorang penjahit istilahnya? Enggak sih, diperjalankan aja. Mulai tahun berapa? Saya memulai sekitar dari tahun 2009. 2009 berarti sudah hampir 12 tahunan. 12 tahunan. Mau ke 13. Sebelum itu banyak, dulu dari masih jadi tukang sapu di pasar. Oh ya? Ya. Jualan sayur, jualan minyak tanah, sampai saya dulu pernah itu di pasar malam gitu, naik kereta itu saya dulu kerja kayak gitu juga. Tapi tiba-tiba begitu ya, 2009 tiba-tiba Anda terjun ke dunia jahit-menjahit gitu kan. Momennya di mana gitu? Apa yang membuat titik balik? Apakah ini saya nggak tahu, turunan, Anda belajar otodidak atau memang sekolah? Kalau sebelumnya di keluarga juga sudah ada yang seperti itu. Dari abah sudah menjahit ya. Habis itu dulu sih belum tertarik di situ. Setelah beberapa pekerjaan itu saya lalui, akhirnya ada titik jenuh terus melihat sekitar Kediri sini aja dulu. Penjahit di sini untuk anak muda kok udah nggak ada ya. Penerusnya juga udah nggak ada. Habis itu saya terus berpikir, kita mencoba berpikir agak jauh aja terus. Kalau ini nanti tak bikin secara milenial dengan branding yang model sekarang, mungkin ini bisa diterima. Dengan saya beberapa melihat tailor-tailor besar di kota-kota besar, bisa kok, kenapa di sini enggak? Secara perlahan saya memperkenalkan itu
pelan-pelan di Kediri alhamdulillah bisa diterima dan orang akhirnya bisa membedakan mana tailor, mana konveksi. Jadi kayak gitu. Tapi caranya waktu itu seperti apa gitu kan? Karena kan Anda dari sebelum ke penjahit kan profesi Anda banyak gitu. Cara promosi Anda seperti apa? Kemudian perlu proses belajarnya berapa lama untuk bisa akhirnya benar-benar yakin? Karena kan kayak misal orang toko potong rambut, kadang-kadang ada satu keraguan, salah segala macam kan begitu. Begitu dernya itu kapan? Dulu setelah pelan-pelan saya belajar itu sekitar hampir 1 tahun. Kalau jas kan prosesnya lebih lama. Belajar pelan-pelan dan pas itu diperjalankan aja bebarengan dengan dulu ya kerja kayak gitu dulu otomatis kan saya sudah bisa dengan cara komunikasi dengan orang. Komunikasi itu yang saya lakukan hari ini. Komunikasi, branding. Ya alhamdulillah di generasi saya kan awalnya mulai sosial media kita juga mengenal. Betul. Jadi kita kolaborasikan dengan itu, alhamdulillah outputnya juga baik. Yang penting telaten aja. 1 tahun jadi proses belajarnya. Ada peran serta Abah di situ, membantu atau cukup Anda melihat? Abah dulu saya habis belajar jahit, udah bisa 1 tahun itu, habis itu saya naik lebih belajar lagi fokus lebih ke pemotongan, cutting dan lain-lain kayak gitu. Nah di fase ketiga ini hampir ketimbang nanti saya karena Abah meninggal di situ. Tapi ya ini lagi segala sesuatu saya ambil positifnya terus aja. Ternyata hal ini membuat saya lebih bisa biar ada kayak tanggung jawab di situ. Kerja lebih kontrol lagi, lebih semangat lagi jadi di situ. Istilahnya semua peristiwa itu walaupun ditinggal Abah ya udah itu mungkin titik momen di mana Mas Fitra harus yes. It's time to untuk jadi bangkit lagi gitu. Bangkit dan bisa lebih semangat. Jadi kayak gini kalau orang Jawa, iki tak cekel kudu luwih apik. Jadi gitu. Tapi pada saat pertama kali, masih inget gak sih kira-kira pada saat pertama kali menjahit atau bikin baju itu pesenan siapa? Dulu, atau bikin sendiri? Pakai sendiri? Ini pertama kali dulu. Masih Abah sama Abah dulu. Di zaman dulu masih SMS ya. Masih SMS. Engkau mulai ngukur karabah gitu. Ngukur kemana aja gitu. Zaman dulu Pak Wali Kota dulu. Pak Wali Kota pas Samsul aja. Jadi Abah itu membuat mental saya dulu itu di situ dulu. Saya mengukur orang. Jadi pertama kali justru orang nomor 1 di waktu itu. Kita Kediri waktu itu. Ya kok perasaannya. Kan belum pernah waktu itu kan. Itu keringet itu. Tapi di situ mental saya ketata. Akhirnya di situ saya bisa komunikasi saya lebih bagus lagi. Jadi langganan tapi setelah itu ya. Alhamdulillah sampai sekarang. Sampai seperti alhamdulillah Pak Wali Kota Mas Abu. Alhamdulillah kemarin kita juga sudah fitting pembuatan juga kita dipercaya sama Mas Bupati Mas Dito. Alhamdulillah. Gila. Saya kenal sama jadi formalnya saya bilang Mas, ini saya panggil biasanya Fitra atau Bang gitu. Saya kenal sama beliau ini sebenarnya memang baru ya, setahun yang lalu ya. 2 tahun. Di Wedding Expo itu? 2 tahun. 2 tahun ya. Kan ini mau 2 tahunnya. Oh iya, mau 2 tahun tapi memang tidak ada interaksi sama sekali gitu. Tapi melihat saya followernya dia gitu di Instagram, ngikutin di story-nya, WhatsApp-nya dia ngikutin. Bukan hanya jas saja yang dibikin sebenarnya ya? Iya. Apa selain jas? Kemeja, batik. Jadi beberapa pakaian yang dibutuhkan memang kerapiannya. Itu seperti kemeja, rompi itu kita bisa terima juga. Lebih enak atau menurut Fitra sendiri atau Mas Fitra itu lebih enak tuh passion Anda di mana? Baju, jas atau rompi atau apa sih? Selama di situ yang dibutuhkan jahitan seperti halus Om. Di situ fashion saya semua. Nah, jadi ya karena saya bilang kenapa saya biasanya panggilnya Bang atau Fit gitu kan. Keceplos lah dia manggil saya biasanya Om. Sorry. Oke, apa-apa. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang jas begitu ya. Yes. Jas itu kan memang agak rumit, butuh ketelitian begitu kan. Karena kan double ya, dalamnya kan juga. Sedangkan mohon maaf nih, saya nggak tahu masa lalunya dia seperti apa, karena dia juga punya tato banyak begitu kan. Identik kalau orang punya tato kan, mohon maaf gitu kan. Nakalnya kan itu orang yang stigmanya kan yang buruk kan begitu. Pasti. Nah, terus kemudian tiba-tiba begitu, Anda menggeluti dunia yang bisa dibilang
180 derajat bertolak belakang gitu ya. Iya. Ada nggak sih kira-kira satu rasa bahwa misalnya, aduh, iki kok angel, males, sempat akhirnya mungkin muncul bahwa enggak lah, misalnya itu. Pernah nggak kayak gitu? Tanpa tato saya tidak bisa jadi sekarang. Really? Yes. Apa definisinya gimana nih? Sebentar, menarik nih. Tanpa tato nggak bisa jadi begini. Sekarang. Di Indonesia itu orang bertato untuk cari kerja sangat susah. Ya. Mau nggak mau saya harus berjuang. Dan ini perjuangan saya sampai sekarang. Mungkin ini diperjalankan aja. Ya, let it flow ya, semuanya dijalani. Gitu. Tapi kalau kita bicara tentang pandemi begitu ya, jas yang dibikin itu kan biasanya orang yang pakai jas itu kan memang orang-orang yang misalnya MC atau orang yang mau nikah atau orang-orang penting. Karena jas itu kadang kan masih dianggap yang pantas pakai jas mereka-mereka gitu. Beda sama di luar negeri, di jalanan umum kita lihat orang pakai jas udah biasa kan begitu. Nah, sekarang di masa pandemi begitu kan, bagaimana omset ataupun orang yang pesen di tempat Fitra sendiri? Untuk pasar di fashion jas, sebenarnya di tempatku itu sudah ada beberapa circle yang memang harus memerlukan jas. Jadi saya harus tahu dulu di mana sih pasar saya. Alhamdulillah di beberapa pondok pesantren di Kediri, Jawa Tengah juga itu juga sudah langganan di tempat saya. Jadi alhamdulillah 1 tahun itu 2 kali di beberapa pondok. Jadi sudah ada waktu ini. Betul. Dan itu sudah memang saya ada timingnya di mana mereka pesen pasti. Dan saya pas berbisnis saya juga harus tahu pasar saya nanti di mana. Saya juga harus tahu. Akhirnya kesini saya harus masuk juga ke dunia WO, vendor dan lain-lain. Itu juga karena masih berkaitan juga. Di situ kita saling kolaborasinya di situ. Makanya kalau di WA-nya dia tuh kadang-kadang slot kosong cuma tanggal ini. Nggak bisa setiap saat datang ke tempatnya. Saya selalu bikin janji. Ada di apa kalau bilang? Di workshop. Ada di workshop nggak gitu kan. Susah ketemu sama satu ini. Ketemu sama Jokowi. Tapi oke, dari tahun 2009 sampai sekarang gitu ya, dengan circle yang sudah bisa jelas lah, mappingnya jelas, beda dengan penjahit-penjahit lainnya kan kadang hanya tinggal nunggu, biasanya kan begitu. Pemikiran itu kan pasti sudah muncul sebelum kamu terjun ke dunia itu. Pemikiran itu sebenarnya, apakah ada basicnya juga? Maksudnya ada latar belakang dengan sekolahnya Fitra, atau mungkin dulu kuliah atau di mana atau apa? No. Oh. Saya lulusan SD. Serius? Yes. Saya lulusan SD. Ya, nggak masalah. Anak Avanti aja sampai nggak lulus. Iya. Ya kan? Saya lulusan SD. Diperjalankannya karena di beberapa pekerjaan situ. Karena dulu masih kerja di pasar, jadi saya tahu gimana cara berkomunikasi, gimana cara marketing. Ya mungkin itu caranya Allah aja memperjalankan saya. Luar biasa. Mempersiapkannya untuk hari ini. Makanya saya sering ke teman-teman waktu masih memulai UMKM atau usaha, masih 1 tahun atau 6 bulan kok, Mas, ini sepi gimana? Saya selalu ngomong, no, masa brandingmu itu 1 tahun sampai 3 tahun. Itu masa-masa kamu untuk berjuang. Saat itu nanti kamu sudah tahu marketingnya ada di mana, penjualanmu di mana, waktu kamu penjualan ramai sepinya di mana. Jadi saat-saat itu saya mencoba, kalau bahasa Jawa gede nih hati. Karena hari ini banyak yang drop juga hatinya. Belajar dari mana, Fit? Mohon maaf ini kalau dari yang Fitra bilang kan cuma lulusan SD kan begitu. Itu kan pemikiran orang yang bukan lulusan SD kan gitu loh. Anda punya konsep, Anda punya step by step yang harus dilewati, tahu jalannya begitu. Belajar dari mana? Belajar dari perjalanan aja. Jadi melihat dari beberapa. Jadi kan kita belajar kan nggak cuma di sekolah aja, kehidupan juga. Saya sering banyak itu malah di kehidupan itu. Jadi kalau melihat kegagalan orang itu jangan kita buat bulian, kita buat belajar aja, jangan sampai gagal kayak gimana. Jadi tanpa kegagalan itu kita kan juga nggak ada apa ya namanya seperti pengalaman. Tanpa ada pengalaman nggak ada kesuksesan. Lah orang sekarang ada kebangkrut sedikit, jangan down. Bangkitkan lagi, tata lagi. Seperti itu. Dan boleh tapi harus cari cara bagaimana. Sampai menurut saya bahasa seperti badai pasti berlalu itu di dunia saya nggak ada.
tanpa badai kan kita nggak ada pengalaman. Itu kan bentuk rezeki yang berbeda aja. Luar biasa. Kaget saya kata kalau dia cuma lulusan SD ya. Jadi Itu bentuk rezeki yang berbeda. ya memang tidak harus disembunyikan, bahkan justru itu yang harus disampaikan, akan jadi inspirasi bagi masyarakat. Apalagi Gitu masa-masa pandemi kayak gini, teman-teman banyak yang gulung tikar sekarang misalnya. Ya tanpa ada ini kamu nggak ada hati lagi. Bentuk sayangnya Allah kan kayak gini sekarang. Dengan cara seperti ini, orang lebih hati-hati sekarang. Dulu yang saling cuek, sekarang kalau tanpa kolaborasi kita selesai. Kita saling gotong royong lagi, kita di restart lagi. Makanya nih bagi nggak bisa ngomong saya. Makanya bagi teman-teman yang selalu nonton podcast nih, saya bilang bahwa banyak hal yang bisa kita ambil gitu, inspirasi-inspirasi yang bisa kita ambil, bahwa mereka yang lulusan sarjana belum tentu akan bisa seberhasil mereka yang tidak sampai lulus sarjana. Jadi setinggi apapun ilmu, sekolah yang dicapai itu harus disyukuri ya. Yes. Ya memang banyak orang-orang yang tidak tinggi pendidikan tapi sukses. Tadi saya bilang seperti Ana Avanti kan juga saya tahu kan tidak sampai lulus SMP ya, tapi begitu suksesnya. Nah, inspirasi siapa sih yang jadi inspirasi kamu sehingga kamu itu punya satu pemikiran yang luar biasa? Mungkin setiap orang kan punya tokoh yang kita idolakan, yang kita belajar mungkin biografinya. Bisa merinding. Dari dulu baik mungkin lebih ke guru Muhammad Ainun Najib. Tapi pernah ketemu sama beliau? Alhamdulillah. Pernah belajar sama beliau? Karena masa pandemi kayak gini kita jadi lebih ke YouTube sih. Bertemu langsung pernah? Alhamdulillah. Ngobrol. Apa yang waktu itu begitu ketemu sama beliau, apa yang Fitra tanyakan, apa yang disampaikan sama beliau, apa yang didapat dari Fitra? Banyak. Beliau itu bisa membawa kita dari hati yang tumpul itu menjadi tajam. Yang kita tidak bisa menangis, kita bisa jadi menangis. Itu yang saya suka dari beliau. Dan seperti yang saya katakan lagi tadi, saat kita punya masalah itu kan bukan masalah, itu kan memang bentuk rezeki yang berbeda. Saat kita ada bencana seperti ini, seperti kita sekarang ada pandemi, ini kan bentuk rezeki yang berbeda. Tanpa seperti ini kan orang nggak ada yang hati-hati sekarang. Ini kayak acara inspirasi deh perasaan. Tapi nggak apa-apa, ini saya bilang kisah sukses lah di balik itu semuanya kan. Oke Fit, balik lagi ke masalah usaha kamu di Just Tailor. Itu kamu memang hanya khusus untuk pakaian-pakaian laki saja atau menerima pakaian wanita juga? Ini beberapa sih ada yang perempuan. Ini kita mau OTW ke situ. Jadi kan saya akan ada lagi beberapa. Saya juga pengen punya galeri bentar lagi. Saya OTW ke situ hari ini. Saya mempersiapkan dulu sama beberapa proses, sama beberapa nanti outputnya nanti kayak gitu. Jadi kalau perempuan itu sekarang tuh lebih kemana, itu sedang saya godok sama tim. Nah, semua orang yang apa sih dandaknya bahasa Indonesianya apa sih? Order aja, order lah. Yang order ke Fitra itu semua mulai dari cutting, jahit, finishing diselesaikan sama Fitra sendiri atau punya? Sekarang sudah ada tim. Dulu sih masih saya sendiri karena sekarang sudah over. Alhamdulillah tim saya sekarang sudah ada 15 orang. Jadi sudah untuk finishing, cutting, fitting tetap saya. Jadi itu karena saya sudah ada SNI-nya, caranya SNI-nya itu sudah itu harus ada pakeman saya. Jadi mereka pun juga dididik seperti yang Fitra dapetin. Jangan sampai mutu kualitasnya orang nanti akan kecewa kan begitu pasti ya. Iya itu. Jadi kita ada SNI-nya, standarnya kita. 15 orang itu Fit, kamu memotivasi mereka seperti yang kamu jalani kehidupan pengalaman itu? Atau mereka sebelumnya memang sudah punya basic? Beberapa sudah punya basic, cuma belum sampai ke yang lebih eksklusif. Jadi kita arahkan dulu pembelajarannya. Jadi dia juga sudah ada bakatnya, terus kita olah lagi sendiri. Sama nanti kita backup dia biar lebih baik.
Di karyawan saya nggak pernah saya catat gajinya berapa. Saya suruh nyatet sendiri. Agar kejujurannya dia, agar kedisiplinnya dia ada. Sampai seperti itu. Jadi saya nggak pernah nyatet. Jadi dia nanti setiap hari apa, terus ini waktunya ini gajian-gajian, dan di situ. Enggak, mereka gajinya berdasarkan apa sekarang? Per suite aja. Oh, per jadi suite. kita per borong aja. Jadi gitu. Jadi akad itu saya ambil karena seperti ini. Biar kalau kita banyak orderan, dia juga bisa merasakan banyak. Oke. Saya ambil itu karena saya pernah merasakan pekerjaan dulu. Iya. Jadi saya anggap mereka keluarga saya. Jadi saya enak, mereka juga harus enak. Jarang loh bos yang punya pikiran kayak gitu. Bos tuh karena lu karyawan gue kerja gaji kan gitu biasanya ya. Ya mungkin karena dulu saya pernah di posisi Ya, itu, jadi saya merasakan. Bet, dari 15 karyawan itu laki semua? Laki, perempuan ada 3. Terus mereka masih seusia milenial juga? Yang lebih sepuh antara milenial sekitar 12 orang. Lebih banyak ya. Memang ini cita-cita kamu mengajak mereka yang masih milenial. Jadi bibit-bibit biar ada. Saya nggak akan menggali ataupun tanya berapa gaji mereka sih, Fit. Cuman saya pengen tahu range begitu ya. Kalau orang pengen jahitin ataupun order di tempat kamu itu range, kalau jas seperti saya ini berapa itu misalnya? Start dari harga 1.250.000 udah full set seperti yang. Kalau saya beda harganya. Nanti via DM. Kalau saya beda 2 juta. lebih mahal. Itu ongkosnya aja ya? Kita udah paket aja. Oh, udah langsung sama kainnya. Mereka bisa pilih kain? Bisa. Jadi kita ada beberapa pilihan dari premium, luxury sampai. Jadi tergantung bahan aja sih harganya. Beda bahan tapi harga tetap sama? Enggak, beda. Oh, beda. Ya. Itu yang jadi paling... ada premium, luxury kan juga ada. Jadi kita ada tingkat. Jadi yang 1.250.000 itu yang paling bawah. Yes. Oh, yang paling mahal sampai berapa? Enggak, itu sudah masuk premium. Oh, gitu. Ya. Jadi bahan yang saya pakai itu sudah standar premium. Jadi nggak ada yang bawah. Kenapa saya pakai yang premium? Karena hasil biar lebih maksimal karena kita juga lebih jahitan halus. Jadi kita nggak bisa. Bahan-bahan itu kamu dapetin dari mana? Dari Kediri juga? Alhamdulillah kita dari sudah dari bahan ada dari beberapa pabrik langsung. Jadi kita ada pabrik beberapa tekstil yang sudah kerjasama dengan kita. Soalnya yang saya tahu pertama kali kira-kira tahun 2009-an juga kan, saya itu ongkosnya aja udah 750 itu di Surabaya karena waktu itu belum ketemu, termasuk belum ketemu sama Fitra kan gitu kan. Saya harus ke Surabaya, PP-nya udah berapa kan? Itu pertama cuma jahitin, entar 1 bulan berikutnya kesana lagi ngambil lagi. Kalau belum pas balik lagi. Betul, 1 minggu balik lagi pernah saya. Jadi itu pun baru ongkosnya ya, belum kainnya waktu itu. Jadi ya kalau waktu itu di atas 1.250 sebenarnya. Jadi kita memulainya keren, murah, gitu. Murah tapi nggak murahan. Lah gitu. Jadi kita tetap bawa kualitas kita. Gitu. Nah sejauh ini kalau misalnya biasanya kalau masa-masa ramenya begitu sampai yang kemarin slot bulan ini penuh. Di bulan-bulan khusus nggak sih? Biasanya sih masa-masa waktu banyak orang mau nikah. Kayak bulan Mei kayak gitu-gitu itu rame. Sama waktu mau wisuda itu biasanya full slot lah. Yang paham biasanya itu 1 bulan sebelumnya sudah pesen slot. Gitu. Jadi itu kita udah banyak pesen slot. Alhamdulillah itu walaupun antri itu orang masih mempercayakan kita. Itu yang kita paham, makanya arahnya kita nanti ingin saya lebih biar lebih cepat lagi. Hasil tetap maksimal lebih cepat. Jadi ada beberapa yang mau saya seperti jahitan perempuan tadi, kita juga mau ke situ arahnya. Jadi misalnya nih, saya mau pakai jas itu tanggal berapa gimana ya? Harus berapa hari sebelumnya pesen? Minimal 3-2 minggu. Ya, biasanya slot itu memang saya penuh. Kadang itu udah pesan dari bulan-bulan kemarin. Nah, itu dia. Lah itu. Dari 2-3 minggu. Dulu tuh orang itu ngelihat ya, penjahit itu kerja apa sih? Iya. Sama kalau dulu melihat seperti barbershop, orang barbershop dulu lihat itu kayak apa. Tapi teman-teman sekarang di branding dengan bagus. Lah, itu yang tak lihat dulu di jas nylon. Kayak gitu. Fit tahun 2009 sampai sekarang udah berapa? 12 tahun apa ya, mau ke 3. Apa yang udah didapat? Alhamdulillah
perjalanan sih kalau saya. Perjalanan sih. Enggak, tahun 2009 itu udah menikah belum waktu itu? 2010 saya menikah. Berarti menjalani karir itu sebelum menikah Ya. sampai sekarang. Bayangkan dulu abang meninggal, Tahun berapa mantan meninggal? anyar, mau ke 2010 itu juga. Jadi saat kamu benar-benar mau mulai start di situ, baru Nah, mulai Di masa itu, ditinggal sama abah. di masa itu kegundahan hati. Di malam itu, aku masih inget itu. Jam 12 malam, istri saya tak kasih tahu. Nanti jam 12 malam dibangunin saya. Saya sholat tarawih, saya sholat tahajud. Setelah selesai saya berdoa, saya menangis atau abis itu kayak ada yang gini kan saya, kowe gak percaya karo aku. Di situ kebangkitan saya, besar hati saya. Jadi kan saya berpikir hal-hal yang bukan jangkauan saya. Untuk nasib saya nggak usah kamu pikir. Hari ini kamu berjalan aja. Di situ saya bangkit, saya menangis, terharu, saya sujud di situ. Titik di mana kamu merasa bahwa kamu nggak sendirian. Ya, di situ saya kayak gini. Jadi saya sekarang berjalan apapun, khususnya saya sekarang ini saya cuma hardware. Tapi ada yang nguatin kamu pastikan saat itu begitu kamu Keluarga baru sekitar, mulai keluarga sekitar. tiba-tiba beberapa apa nggak ada. sahabat-sahabat saya, alhamdulillah banyak yang support. Kita Saya kelihatan berkat kaca nggak? Ini yang belum pernah saya dapetin gitu ya selama podcast. Jadi orang-orang yang saya selalu bilang bahwa di podcast itu ada banyak hal yang bisa kita dapetin gitu, yang bisa kita ambil baiknya, jeleknya jangan. Nah, Fit, itu kan standar ya 1.250.000 kan begitu. Dari kalau misalnya nih ada beda nggak sih kalau misalnya pejabat sama orang-orang biasa nih biasanya harganya harga sih sama, Sama. mungkin dari bahan aja yang beda. Jadi harga itu tergantung dari bahan aja. Jadi bahan ada yang luxury, kalau ada yang lebih bagus. Jadi kita menyesuaikan bahan aja. Kadang kan ada bahan yang suka kayak gini, seperti yang jangan pakai ini kan memang untuk slim fit banget, jadi Betul. lebih enak dipakai. comfort dipakainya ya, Ya, nyaman gitu. maksudnya gitu. Tapi ada lagi yang mintanya seratnya wool yang kelihatan banget. Oh. Nah, apalagi yang model-model klasik, kalau orang-orang dulu kan sininya besar-besar banget itu pas bukaan sini model lama. Jadi kita menyesuaikan. Nah, di 2009 sampai sekarang ini kita itu belajar di situ. Jadi saya akhirnya paham, oh orang ini sukanya kayak gini lah. Orang ini nggak bisa disamarata. Nah, kita kerja di jasa, kalau kita sesuai ego kita nggak selesai. Jadi Biasanya kan jadi karakter orang yang harus order juga. itu masa-masa saat saya dulu kerja di dulu itu, saya harus belajar dari situ. Saya kolaborasikan di tailor ini, jadi saya harus tahu ada orang gemuk, mas aku pengen slim fit, saya kan harus ada trik-triknya dari pemilihan warna dan lain-lain itu seperti yang jelaskan. Itu akhirnya saya atur di situ. Jadi gimana orangnya puas saat kita kerjakan, dan kepuasan itu bukan hanya di sosial media, dari kemulut-kemulut itu lebih apa ya, lebih meyakinkan orang. Jadi di sini aja loh, lah hal-hal kayak gitu, itu yang memang. Tapi pernah nggak sih Fit, misalnya begini, ya orang kan karakter beda-beda. Ya. Ada yang manut, ada yang cerewet, Ya. misalnya. Ada sih nggak cerewet banget Biasa, misalnya gitu. biasa. Itu bentuk keindahan saya di kerjaan kayak gitu. Kalau tanpa ada itu kan saya nggak ada sabar. Oh. Lah sabar itu kan indah maksud saya itu. Jadi saya buat santai aja. Oke. Biasa kayak gitu. Saya banyak belajar. Ya kadang-kadang orang kan memang nggak pandang usia, kadang kan usia yang lebih muda justru banyak pengalamannya daripada yang tua. Gitu kan. Fit, satu hal yang ingin kamu sampaikan apa ke masyarakat kira-kira, bukan hanya sekedar promosi ya, tapi dari pengalaman hidup kamu sampai akhirnya kamu menemukan titik di mana, oh ini my passion gitu kan, ini dunia saya, jadi enjoy sebenarnya, walaupun dulu sebenarnya nggak kebayang kan gitu. Di closing statement apa yang mau sampaikan ke teman-teman? Boleh lihat ke sini. Yes, kerjakan apa yang kamu cintai, karena itu yang akan membawa kamu jadi lebih hebat. Karena setiap manusia dikasih fadilah sama Tuhan masing-masing, dan itu yang harus dicari. Filosofi yang luar biasa. Dan itu bukan hanya sekedar isapan jempol yang disampaikan Peter, tapi dia melakukannya sendiri, dia mengalaminya sendiri di apa ya, kehidupan yang. Karena kalau kita sudah mencintai, ramai sepi pekerjaan itu kita tetap enjoy. Kenapa kita tidak kayak gitu sekarang? Dan tidak usah ego dengan gua S1 nih. Ya nggak mau kerja kasar. Karyawan saya 3 kan. Nah itu dia, SD bisa menghidupi sarjana, jangan salah. Bukan.
bisa kolaborasi. Itu nyata kan, itu yang kita sampaikan. Bukan berarti mereka yang ijazahnya rendah itu harus selalu dibawakan begitu. Nyatanya kan kita bisa, walaupun ijazah kita bukan sarjana, tapi kita bisa memberikan lapangan pekerjaan bagi mereka yang sarjana kan. Alhamdulillah. Itu yang bisa diambil, mudah-mudahan podcast kali ini luar biasa, jadikan inspirasi buat kita semuanya, dan tentunya kita akan cari orang-orang seperti Fitra. Dan jangan lupa kalau misalnya kalian pengen, teman-teman pengen semuanya memang mau wedding, mau sekedar punya koleksi gitu, silahkan saya promosiin dulu ke Just Tailor Kediri yang ada di Jalan Jalan Penanggungan, Gang 4A nomor 8. IG-nya Just Tailor Kediri. Thank you, ya. Gini. Untuk yang nanti nonton KSTV podcastnya, di capture aja kalau mau order di tempat saya Just, potongan 20%. Woi, kalau saya nggak 20%, 5%, itu malah kecil. Enggak. Ada potongan 20%. Thank you sekali lagi, mudah-mudahan ini bisa menjadikan inspirasi buat masyarakat di Kediri dan sekitarnya. Sampai jumpa.